Oke teman-teman, kita bedah bareng-bareng yuk. Banyak yang ngerasa tantangan $50.000 dari Funded Next ini kayak gunung yang tinggi banget kan? Nah tenang, di sini kita bakal ubah gunung itu jadi peta jalan yang super jelas. Anggap aja ini game plan langkah demi langkah, strategi yang bisa langsung kalian pakai. Jadi pertanyaannya simple banget kan? Gimana sih caranya beneran lolos Profirm Challenge cuma dalam waktu 5 hari? Kedengarannya mustahil? Enggak juga kok. Kuncinya itu ada di strategi. Dan genau itulah yang akan kita bongkar habis di sini. Nah, ini dia roadmap kita. Pertama, misinya apa? Kedua, aturan main dan target hariannya gimana? Ketiga, kalian pilih sendiri gaya mainnya. Keempat, kita siapin 2 strategi jitu. Dan yang terakhir, yang paling penting dari semuanya, yaitu kunci disiplin dan kemenangan. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Misi kita udah jelas banget. Kita mau taklukkan tantangan akun $50.000 ini. Yuk kita lihat dulu angka-angka krusial yang jadi fondasi dari semua rencana kita. Ini dia, medan perang kita. Akun sebesar $50.000. Gede ya? Tapi, jangan lihat ini cuma sebagai modal. Anggap ini fondasi. Semua perhitungan risiko dan target profit kita, semuanya berawal dari angka ini. Dan ini dia garis finishnya. Cuma satu angka yang perlu kita kejar, $3.000. Yap, cuma 6% dari modal awal. Angka inilah yang jadi tiket kelulusan kita nanti. Nah, yang ini tolong perhatiin baik-baik. Ini krusial banget. Ada 2 pagar pembatas yang nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh kita lewati. Total kerugian maksimal $2.000, kerugian harian maksimal $1.000. Sentuh salah satunya, game over. Sesimpel itu. Oke, target besarnya udah jelas. Tapi kan ngeliat angka $3.000 itu kadang bikin pusing ya. Makanya, sekarang kita pecah jadi misi-misi harian yang lebih kecil dan masuk akal. Ini nih seninya, mengubah gunung tinggi jadi bukit-bukit kecil yang gampang kita daki satu persatu setiap hari. Kalau mau kelar dalam 5 hari, matematikanya simpel aja kok. Kita cuma butuh rata-rata $600 profit per hari. Nah kan, begitu dipecah gini target $3.000 itu jadi kelihatan jauh lebih manusiawi dan bisa dicapai, ya nggak? Terus gimana cara dapetin $600 itu? Nah, setiap trade yang kita buka harus ada aturannya, wajib. Lihat tabel ini deh. Kita udah tentuin stop loss dan take profitnya. Yang paling penting, lihat deh target profit kita itu selalu lebih gede dari resikonya. Artinya apa? Kita nggak harus selalu bener buat bisa profit. Ini kuncinya. Oke, sekarang bagian serunya. Ini tentang kalian. Nggak semua orang itu sama kan? Toleransi risikonya beda-beda. Makanya ada 3 play style yang bisa kalian pilih. Mau main normal, moderat, atau agresif. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, mode normal. Anggap aja ini gigi 1. Main aman, main santai. Cuma pakai 1 lot jadi risikonya kecil banget, terkendali. Ini pinter banget dipakai di hari-hari awal, pas kita masih pemanasan, bangun PD, dan ngumpulin modal dikit-dikit. Dan lihat nih, kerennya manajemen risiko yang tadi. Katakanlah kita trade 5 kali. 3 kali bener, 2 kali salah. Hasil akhirnya masih profit $550. Ini bukti nyata. Kalian nggak perlu jadi trader dewa yang selalu bener. Cukup disiplin sama aturan main, itu aja. Oke, lanjut. Sekarang mode moderat. Kalau tadi gigi 1, ini gigi 2. Kita naikin gasnya dikit, pakai 2 lot. Risikonya memang naik, tapi potensi buat ngejar target harian juga jadi jauh lebih cepat. Ini pas banget buat cari keseimbangan antara main aman sama ngebut. Contohnya gini deh, cukup 2 kali menang dan 1 kali kalah aja, di MQNQ kita udah bisa dapat $800. Udah lebih dari target harian kan? Enaknya kita bisa capai target dengan lebih sedikit trade, jadi lebih efisien. Dan yang terakhir, mode agresif. Anggap ini tombol nitronya. Jangan dipencet sembarangan ya. Ini cuma buat dipakai pas kalian udah punya bantalan profit yang tebal dan mau cepat-cepat nyentuh garis finish. Ingat, powernya gede, risikonya juga gede. Use it wisely. Oke, aturan main sudah, gaya bermain juga sudah dipilih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara eksekusinya? Kita butuh senjatanya kan? Nah, ini dia 2 strategi andalan yang bakal kita pakai. Strategi pertama itu pullback. Anggap aja ini strategi pekerja keras yang bisa diandalin. Bayangin harga itu kayak ombak di laut. Kita nggak ngejar-ngejar ombaknya pas lagi tinggi-tingginya, justru kita sabar, nunggu ombaknya surut dulu, balik ke area kunci, baru kita naik lagi pas ombaknya siap bergerak.
Intinya cuma dua, sabar dan presisi. Strategi kedua namanya liquidity sweep. Ini si pemburu yang geraknya cepat. Gini, di pasar itu ada kolam-kolam likuiditas, tempat di mana banyak banget order stop loss ngumpul. Nah, strategi ini tuh didesain buat manfaatin gerakan harga yang tiba-tiba kencang pas lagi nyapu bersih area-area ini. Cara kerjanya gini, simple kok. Pas harga tiba-tiba nembus area likuiditas itu, terus langsung ada penolakan kuat, kayak ditarik balik. Nah, itu sinyal kita buat masuk, tapi ngelawan arah sapuan tadi ya. Ini strategi yang bener-bener mainin kecepatan pasar. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Dan jujur aja ini mungkin bagian yang paling menentukan. Kalian bisa punya strategi paling canggih sedunia, tapi tanpa disiplin, itu semua nggak ada artinya. Yuk, kita bahas soal aturan dan mindset sang juara. Dalam trading, timing is everything. Peluang bagus itu nggak ada 24 jam. Jadi, fokus aja di jam-jam emas ini, sesi London sama pembukaan sesi New York. Kenapa? Karena di jam-jam inilah pasarnya paling rame, paling banyak pergerakan. Trading di luar jam itu sama aja kayak mancing di kolam yang ikannya lagi tidur. Buang-buang waktu. Sekarang, lihat ini baik-baik. Kalau ada satu aturan yang harus kalian tato di otak, inilah aturannya. Kalau kalah 2 kali berturut-turut, stop. Udah, tutup laptop, jalan-jalan. Lindungi modal, dan yang lebih penting, lindungi mental kalian. Pasar itu besok masih buka kok. Aturan ini adalah tameng kalian dari kerugian besar dan dari musuh paling bahaya, revenge trading. Oke, sebagai penutup, ini cheat sheet-nya. Pertama, fokus aja ke MNQ, pergerakannya lebih enak. Kedua, jangan serakah, cari maksimal 5 setup yang benar-benar bagus, yang A+, setiap hari. Ketiga, pas ada berita besar kayak NFP atau CPI, menjauh. Jangan cari penyakit. Dan terakhir, start slow, finish fast. Mulai dengan mode normal di awal-awal. Baru nanti kalau udah profit, ganti gigi ke moderat atau agresif. Jadi gitu dia. Game plan-nya lengkap. Dari A sampai Z, sekarang udah ada di tangan kalian. Targetnya jelas. Risikonya terukur. Strateginya udah ada. Pertanyaannya sekarang udah bukan lagi gimana caranya. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Dan ini buat kalian. Punya nggak disiplin buat ngejalanin semua ini?